ダメージを受けないわけがないんですよ。投げ下ろすスポーツけど相手のミス男がモテるって聞いてもう大会するよ。Tes, halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Kenka Dokugaku yang sekarang udah nyampe ke episode terakhir. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru anime Kenka Dokugaku kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Hobin yang meremas-remas dada Mangi untuk membuatnya marah. Ji-Hyuk yang kesal karena dirinya udah berusaha menghentikan Hobin tapi dia keras kepala. Tapi dia menyadari bahwa ada sesuatu yang Hobin rencanakan. Dan benar saja, Hobin lalu maju menyerang Mangi menggunakan calf kick. Nah, di sini Hobin kembali mendapatkan emosi yang dirinya rasakan saat bertarung, dan hormon itu adalah adrenalin. Ji-Hyuk dan juga para netizen yang memuji tendangan calf kick Hobin yang sangat keras mengenai Mangi. Tapi anehnya si Mangi itu tidak berkutik sama sekali karena ternyata tendangan Hobin itu tidak berasa, guys. Dengan itu Hobin kembali menggunakan calf kick, tapi tak peduli berapa kali dia menggunakan hal itu, tetap saja tidak membuat Mangi berkutik sedikit pun. Dia pun mulai menyesali apa yang telah dirinya perbuat kali ini. Terus Hobin mengingat kata-kata Samdak mengenai Sireum, seni bela diri tradisional Korea, olahraga di mana para kontestan berusaha tetap berdiri di dalam ring pasir. Hobin merasakan sensasi seperti menendang truk 1 ton daripada manusia. Menurut Samdak, pengguna teknik Sireum itu adalah monster yang bahkan melatih jari kaki mereka agar tetap berdiri. Nah, dengan itu Samdak menyarankan agar lari jika bertemu dengan lawan yang seperti itu. Mangi memuji Hobin yang sangat cepat larinya meski larinya itu mundur. Sedangkan Ji-Hyuk merasa Hobin udah tumbuh karena dengan lari mundur dia bisa kabur tanpa kehilangan keberadaan lawannya. Dengan itu dirinya menjelaskan pada penonton bahwa rencana Hobin sudah berjalan dengan lancar. Rencana itu sama seperti saat melawan kru komedi. Hobin lari ke gang sempit dan menghajar mereka semua dengan leluasa. Pegulat Sireum itu juga manusia yang pastinya tak mungkin dia itu baik-baik aja saat menerima calf kick. Namun salah satu netizen berkomentar bahwa Ji-Hyuk itu memang seorang amatir. Mereka itu tidak tahu latihan seperti apa yang dilakukan oleh pegulat Sireum. Dan ternyata Mangi bisa mengejar Hobin dengan sangat cepat. Alasan larinya yang sangat cepat itu karena Mangi lari setiap hari sejauh 30 km. Si netizen itu kembali berkomentar bahwa latihan dasar pegulat Sireum itu adalah berlari kencang-kencangnya di atas pasir. Rupanya Hobin itu lari mundur untuk memanfaatkan kerentanan Mangi saat berlari. Merasa adanya kesempatan di sini, Hobin langsung meninju wajah Mangi. Tapi itu semua masih belum ada apa-apanya, gengs. Mangi dengan mudah memegang kedua tangan Hobin, bahkan dia juga mengangkat Hobin yang bobotnya sangat ringan baginya. Hobin tentu bingung kenapa semua pukulannya tidak berasa bagi Mangi. Samdak pernah berkata bahwa pemula yang tak berbakat takkan bisa mengalahkan seorang grappler. Mengingat kata-kata tersebut, inilah yang Hobin lakukan, guys. Tapi di sini saking tebal dan besarnya leher Mangi itu membuat Hobin kesusahan untuk menggunakan tekniknya. Merasa semua jurus yang dirinya pelajari tidak ada yang mempan. Mungkin fakta bahwa orang biasa tidak akan bisa menang melawan grappler. Mangi yang kesal karena Hobin telah memegang kepalanya. Dia pun akan menghukum Hobin. Nah, di sini Hobin merasa jika kelemahan seorang grappler itu ada di kepala. Dengan itu Hobin mencoba memukul kepala Mangi. Meski
Meski pukulan Hobin letoy ke orang gak makan 1 bulan, hal itu masih membuat Mangi marah. Bahkan dia sampai menggunakan teknik andalannya, yaitu suplex depan. Hobin pun sadar bahwa itu berbeda sekali dengan pertarungan melawan Pak Go. Dirinya merasa bahwa Mangi tak mungkin dirinya kalahkan. Terlihat Hobin yang hilang kesadarannya, gegar otak kali. Ji Hyuk pun sampai nangis melihatnya, tapi tolilnya bukannya ngebantu, si Ji Hyuk ini tetap melakukan live stream dong. Ini nih definisi teman udah mau mati tapi cari tuan tetap nomor 1. Bejir lah. Namun secara tiba-tiba para netizen menyuruh Ji Hyuk untuk kembali melihat Mangi, dan ternyata Mangi udah memegang sesuatu benda aneh yang bentuknya itu seperti tulang punggung manusia, dan rupanya itu adalah pelindung milik Hobin yang kembali berdiri dengan sempoyongan layaknya zombie. Ji Hyuk pun menyuruh Hobin untuk segera berhenti karena pelindungnya itu udah tak ada lagi. クラップラーより Di sisi lain, Taehun yang juga menonton live Hobin, dia pun bilang bahwa Hobin itu tidak lemah. Tatapan Hobin sama seperti saat dia meminta bantuannya. Nah, kali ini Hobin yang udah kembali sehat walafiat pun langsung mengingat teknik yang diajarkan langsung oleh Taehun. Hobin lalu kembali lari mundur ke belakang, yang mana itu juga merupakan teknik yang diajari oleh Taehun. Shin lalu flashback ke Taehun yang marah besar, yang mana dia marah pada ayahnya karena bukan mengajari bocil-bocil belajar taekwondo, tapi malah membiarkan para bocil mengerjakan PR-nya di dojo yang seharusnya menjadi tempat latihan. Taehun mengusir semua anak-anak, lalu ayahnya berkata bahwa sejak populernya MMA sekarang tak ada yang mau belajar taekwondo. Sulit untuk hidup dengan cuma mengandalkan taekwondo. Mendengar hal tersebut, Taehun menangis karena dulu ayahnya yang bilang akan berusaha sekuat tenaga jika dirinya menjadi nomor 1 di turnamen taekwondo. Tapi ayahnya itu malah beralasan lagi, atas masa depan taekwondo, Taehun akan membuktikan bahwa dirinya akan mengungguli petarung MMA dengan teknik taekwondo. Terus nampak Taehun yang memberikan seragam taekwondo saat dirinya masih SD pada Hobin. Di sini Hobin gemetar karena takutnya Taehun akan membuat dirinya tersiksa. Hobin yang diajari teknik lari mundur oleh Taehun, Hobin tentu kebingungan karena yang dia inginkan adalah teknik terkuat. Tapi malah latihan kayak gitu, dan ternyata itu adalah metode latihan untuk tendangan belakang. Shin lalu kembali ke adu mekanik antara Hobin dengan Mangi, dan inilah yang terjadi. 相手の溝落ちを狙うんだ。溝落ちってこんな Hobin berhasil menggunakan teknik andalan taekwondo tepat mengenai burung Mangi. Nggak kebayang dah tuh sakitnya. Ji Hyuk senang karena live streamnya tembus 30.000 penonton. Tapi setelah itu Mangi kembali akan menggunakan bantingan pada Hobin. Merasa mustahil karena padahal burung Mangi udah kena sepah, tapi dia tetap saja overpower. Kali ini Mangi menggunakan teknik bantingan front suplex. Merasa jika dirinya jatuh ke tanah maka berakhirlah sudah. Untuk mencegah itu terjadi, di sini Hobin berusaha memegang sesuatu agar dirinya tidak langsung nyungsep ke tanah. Tapi naasnya dia itu malah tidak sengaja memegang rambut Mangi yang ternyata itu adalah wig. Jadi ya auto copot dah. Karena Ji Hyuk masih melakukan live stream, tentu saja semua penonton viral hit tidak berkutik melihat fakta yang sebenarnya. Tapi di sini kita tidak diperlihatkan wajah Mangi saat tidak menggunakan wig, guys. Singkat cerita, setelah itu mereka bertiga malah nongkrong dong. Kocak-kocak. Definisi lawan jadi kawan, malah mendadak lagi. Di sini Mangi curhat karena katanya cowok yang melakukan olahraga itu bisa populer. Jadi Mangi berusaha keras sampai bisa menjadi Cheon Hajangsa. Itu merupakan tingkatan dalam dunia olahraga Shiraum. Tapi yang keren itu adalah tingkatan yang di bawah Cheon Hajangsa, yaitu Geumgang dan Taebak. Realita tak sesuai dengan ekspektasi. Semua orang malah berkata bahwa Mangi gendut dan menakutkan. なる前に早く彼女を作る。こんなに髪の毛。俺は彼女を助けようとした。
Mangi tidak membenarkan semua hal itu, yang mana cewek itu suka pria yang kuat. Panutan Mangi itu sangat hebat. Bahkan dia juga pernah pacaran dengan 10.000 cewek. Buset, tapi nggak mungkin sih. Bahkan Mangi membeli kelas menggunakan uang yang didapat setelah menjadi Cheon Hajangsa. Dengan semua itu Hobin dan Ji-hyuk tahu bahwa Mangi bukanlah orang yang jahat. Mangi lalu bertanya pada Hobin apakah dirinya itu bisa mendapatkan pacar. Alasan Mangi membuat YouTube karena ingin menjadi kaya dan punya pacar. Hobin pun mengiyakan pertanyaan Mangi tersebut. Bahkan mereka berdua nangis setelah mendengar kisah menyedihkan Mangi. Setelah itu Mangi pun hendak pamit. Dia berkata bahwa mustahil ada cewek yang mau mencintai dirinya. Dirinya juga menyerah untuk membuat YouTube. Mangi lalu meminta maaf pada mereka berdua. Tapi Hobin lalu memanggilnya, yang mana dia memperlihatkan dukungan semangat dari penontonnya. Hobin menyemangati agar Mangi tak menyerah. Dia pasti terkenal dan punya cewek. Tidak hanya itu, bahkan semua viewers Hobin juga memberikan semangat pada Mangi. Melihat dukungan Hobin dan semua yang telah dilakukan, Mangi pun jadi nangis. Dan dengan itu live stream viral hit pun selesai. Bomi yang tentunya juga menonton live Hobin, dia menjadi sangat senang. Tapi tiba-tiba ada pelanggan yang datang dengan sangat kawaii. Dia melayani para pelanggan itu. Di sisi lain Taehoon juga senang. Bahkan di sini dia juga melakukan tendangan belakang pada Samsak hingga membuat Samsaknya penyok kayak gitu. Kalau kena perut bisa bengkok nih. Dan ternyata si Pak Go itu juga menontonnya guys. Terus sisanya tergantung editor. Saat ngedit, Gaul sampai mewek mengetahui kisah Mangi. Dan jumlah penonton video yang diupload oleh Gaul mencapai 3 juta. Jumlah subscriber Hobin naik melebihi 220.000. Dengan itu semua kru Hobin merasakan kebahagiaan. Ji-hyuk yang senang karena Hobin terus menghasilkan uang, sedangkan dirinya mendapat banyak pengalaman. Dia juga menghayal bisa menjadi sutradara film di umur 20 tahun. Tapi secara tiba-tiba dia dikejutkan dengan entah apa yang ada di handphonenya. Di sisi lain Hobin yang hendak menjenguk ibunya, dia nampak sangat bahagia. Dirinya chattingan sama Bomi dan tak perlu khawatir soal uang. Bahkan utangnya juga tinggal sedikit. Setelah itu ibunya pun bertanya apakah Hobin udah punya pacar. Dia juga bilang jika telepon dari penagih hutang juga jarang. Hobin pun berkata bahwa kerjaan sampingannya mempunyai bayaran yang lumayan. Jadi selama berusaha keras pasti utangnya akan lunas. Setelah ibunya bilang jika tadi ada perawat yang mencari Hobin, Hobin pun langsung pergi dari kamar ibunya. Sambil berjalan Hobin berpikiran dengan apa yang akan terjadi jika ibunya tahu tentang pekerjaan Hobin yang terus berkelahi. Terus setelah menemui perawat, Hobin sangat senang mengetahui operasi ibunya sudah ditetapkan. Mereka beruntung karena jika operasinya berjalan lancar maka ibu Hobin tidak perlu opname lagi. Mendengar itu Hobin nangis karena akhirnya setelah sekian lama dirinya bisa tinggal bersama lagi di rumah dengan sang ibu. Si perawat pun menenangkan Hobin karena operasinya pasti akan berjalan dengan lancar. Tapi biaya operasinya lumayan mahal, yaitu sekitar 2 juta yen. Namun dengan semangat Hobin akan menyiapkan uang tersebut. Tamat. Dan yaps, itulah akhir dari anime Kenka Dokugaku episode terakhir. Buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, jadi tunggu dulu lah season selanjutnya. Makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu.